Kami dari saya Madi, Saya Dehan. kami dari Anda Rupiah. Oke. Gak nyambung Pak. Jadi kalau di acara-acara Bapak sebelumnya, saya yakin bahwa MC-nya selalu satu Pak. Itu artinya satu itu tidak spesial Pak. Karena Bapak mau spesial, kita kasih 2 MC. Silakan lagi. Jadi persiapan kalau nanti kampanye kita udah siap kan? Maklum artis dibayar mahal. Dan sebenarnya ini pengalaman pertama saya menjadi seorang MC, apalagi di depan orang nomor 1, mantan orang nomor 1 di KPC ya. Itu Dia memang mantan bro, tapi nomor 1 ya kita. Oke, kita langsung aja ya. langsung saja kita mulai. Ya Pak, silakan. Apa kabar Pak? Pak Anda apa kabar? Silakan Pak mic-nya. Kalau Bapak ini memang harus mulai sendiri kan, nggak usah ada dipandu MC. Oh ini beda Pak, ini talk show kan, jadi harus dipandu. MC itu sampai lepotan. Kalau dia kan nggak kuliah Pak, kita kuliah Pak. Jadi agak formal dikit lah. Wajar ya Pak. Oke. Jadi apa kabar nih Pak? Kalau keluarga sehat Pak alhamdulillah. Iya. Ini kan sudah 2 bulan nih Pak semenjak meninggalkan Sangatta Desember kemarin ya. Apa saja kegiatannya Pak? 2 bulan nih. Ya kalau kata orang Sunda, kapolit, dahan, odol, ulik. Dia dari Jawa Timur Pak. Kalau orang yang nggak ngerti bahasa Sunda ya ternak teri Pak. Anak antar istri. Maklum Pak, ini walaupun dari TP Pak semua, nggak semuanya orang ngerti bahasa Sunda. Kayak saya tahunya ya kiri payung Pak. Berarti matrikulasinya kurang. Ini dengar-dengar katanya masih di bumi ya. Kalau udah di bumi lagi saya udah Maksudnya ini bumi resource Pak. Kalau udah di bumi dari surga kita tadi. karena kewajiban KPC belum 100% dipenuhi ke hak-hak saya, ya saya masih bisa terikat, ada keterikatan dengan KPC, berarti pasti ada keterikatan. Termasuk hak bonus Pak. Oh udah, alhamdulillah udah. Sebenarnya bukan hak bonus yang ditanyakan, hak menyatakan bonus. Ini sudah berapa hari di ini Pak Sangatta tercinta ya? Kami sampai hari Kamis siang, ya rencana besok siang kembali di tempat. Tidak kerta Pak ya. Sudah ke ini Pak, ke apa? Akotik. Biasanya kalau yang baru-baru datang itu kan akotik andalannya. Kalau nggak Purbar atau karaoke di Stardust. Kalau saya yang saya kunjungi hanya TBA, Telaga Batuara. Kayaknya lihat portavia kita Pak. Kalau Anda, apa tuh portavia? Salah satunya memang saya mau melihat masih ada nggak. Kalau nggak salah yang masih ada tuh tinggal tandonnya aja. Alatnya lagi direnovasi. Tapi Pak, meskipun alat yang utama belum ada Pak, yang patut diketahui ya, Portavia itu telah menjadi juara 1 lomba teknologi tepat guna. Ya, Kita kilas balik dulu nih Pak ya. Kilas balik nostalgia sebentar lah, kangen-kangenan gitu ya. Kira-kira kangen nggak sama Sangatta? Saya kalau saya akan karena Sangatta sudah ada di hati saya. Kalau kami kangen ini Pak, yang memo-memo itu. Saya kira itu nggak perlu dikangen. Tinggal kita berkaca aja sendiri. Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada kita yang seharusnya dikerjakan oleh kita. Kalau itu semua sudah dilakukan, saya kira nggak perlu kalau gaji udah jelas hak kita kalau kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, bonus itu kan udah
Kalau kita lebih dari yang ditargetkan, kita bermimpi dapat bonus. Kalau targetnya masih di bawah apa yang atau capaian kita masih di bawah yang kita targetkan, ya bangunlah dan tidur, jangan mimpi dulu dapat bonus. Karena kita dapat hak kita aja rasanya masih kurang. Karena kewajiban kita belum 100% kita laksanakan. Saya kira itu mungkin untuk yang masih di sini supaya KPC ini masih bisa tetap eksis dan bisa ya memberikan kepada kita apa yang tadi ditanyakan, yang lebihnya itu. Kalau yang normatif kan, kalau kita 100% melaksanakan kewajiban kita, ya kita juga enak menerimanya apa yang sudah kita dapatkan. Kalau kita mencapai itu, ya rasanya sudah perusahaan memberikan kita terlalu banyak. Wah, brilian jawabannya. Iya. Ini bikin terharu. Pak, sebelumnya Pak, kita ganti mic dulu Pak. Ini yang ini lebih panjang. Maksudnya lebih panjang supaya apa? Enggak panjang kabelnya Pak. Tes. Nah, ini kita kilas balik sebelum Bapak menginjak kaki sangat dulu, Pak. Jadi kan awalnya bukan di sini, Pak ya, CEO-nya. Itu pernah nggak terpikirkan waktu kecil jadi CEO? Sejujurnya enggak. Kalau saya kan ini talk show, jadi saya harus jujur. Jadi saya jujur kepada yang memberikan saya. Ya, saya sampai almarhumah istri, kamu tuh dari mulai masuk kerja superintenden aja terus, nggak bosan tuh dari superintenden pindah perusahaan ya acting manajer, lagi manajernya ada di posisi superintenden di mana-mana. Emang diri Buje masih di sini aja. Kalau dengan acting itu kayaknya sini juga kerasa. Gue ini kayak acting terus apa gitu. Tapi mungkin dari cerita yang akan Bapak sampaikan mungkin bisa mengilhami kalian semua untuk menjadi seorang CEO. Sampai dulu Pak. Oke Pak. Jadi kalau kita memang apa namanya meyakini bahwa kita ini selain jadi ada yang mengatur kehidupan kita ini, jadi tidak semua rencana ambisi target kita bisa selalu sesuai dengan keinginan kita. Kan apa yang baik menurut kita belum tentu yang di atas mungkin menilai bukan itu yang baik. Ini super. Soalnya sama lagi bisa saya. Saya jadi teringat ini yang kata-kata terakhir ya. Jadi baik menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah sebenarnya. Itu soalnya kayak kisah cinta saya Pak. Sadis. Ini kayak di komen bukannya di talk show. Sakitnya di sini Pak. Nah, ini kan maksudnya kita ngulang masa kecil dulu biar kita ini Pak tahu tips-tipsnya gitu ya. Biar jadi seorang CEO. Katanya kan udah 2 kali CEO Pak ya. Di Harupin sebelum ini Pak ya. Ya, memang perjalanan karir, jodoh itu semuanya kan seperti saya bilang. Ya saya bekerja awal karir saya di suatu perusahaan swasta di Pulau Bangka. Dan beberapa waktu terakhir menjadi apa namanya isu dunia tambang di Indonesia. Ada khawatir berjalan di dan tidak berpanjang. Saya berkarir awal sekarang. Saya masuk sebagai director engineer, maka construction engineer. Saya merencanakan sendiri membuka suatu tambang baru, membangunnya, kemudian mengoperasikan, setelah lancar baru menyerahkan kepada pengoperasi. Itu saya lakukan
Presiden saya dari satu area operasi yang satu dengan operasi yang lain kerjanya. Kemudian pada saat harga timah turun, terjadi kebijakan pemerintah untuk membatasi ekspor. Beberapa tambah kita putuskan untuk tutup. Kita merubah lagi budget plan, ada yang bosan-bosan sama revisi menuju kembali dan final itu bukan satu yang harus itu terus karena ada dunia kan berubah-ubah dinamik sangat dinamis, harga komoditas tambah tidak pernah ini naik terus atau turun terus lalu naik turun. Jadi kalau orang yang menggunakan domain ya tambah jadi kalau yang memiliki kita kurang memahami industri tambang mau meneruskan terus itu juga kadang-kadang harus kita luruskan. Kewajiban kita memberi informasi kepada juragan-juragan itu bahwa tidak semuanya selalu utuh harus utuh. Tapi kalau naturnya para trader berarti susah juga untuk diajak berpikir seperti itu. Karena di waktu kuliah kita awal kali diajarkan bahwa industri tambang ini industri yang berproduksi low margin, returnnya lama, tapi itulah kita dalam berada di lingkungan yang kita selalu harus menjawab challenge dari karena salah satu yang memberikan aksi yang terbaik kepada seluruh stakeholder terutama yang shareholder. Jadi barangkali tadi apa yang Katanya tim CEO Pak, nggak enak saya ngelah tadi Pak. nah itu mereka yang di CEO jadi saya berpikir begitu datang saya tiba-tiba yang tidak direncanakan saya dalam beberapa perusahaan saya masuki akhirnya terakhir di Arusmin tahun 89 saya bergabung dengan Arusmin kemudian ganti waktu itu ada konflik anti OC anti Misbah setelah Arusmin pada meninggalkan lokasi ya yang paling tua kebetulan barangkali di situ saya waktu itu malah sudah tidak di operasi lagi. Saya waktu itu asisten manajer GM Human Resources yang waktu itu dijabat oleh seorang ekspat. Tiba-tiba semuanya pergi. Waktu itu Pak Ken Farrell, barangkali sebagian besar tahu, sebagai Presiden Direktur CEO Arusmin waktu itu, ya langsung menunjuk saya untuk bertanggung jawab di ini. Sebagian mereka ekspat berkantor di Singapura. Pada saat situasi kembali kondusif, mereka memutuskan tidak kembali, hanya beberapa orang. Dan pada saat itu ya dari acting ya saya jadi definitif memegang Arusmin sampai tahun 2003 Arusmin KBC diambil alih oleh Uni karena proses investasi yang harus dilakukan. Tahun 2006 saya ditugaskan ke KBC. Jadi itu penugasan hanya 2-3 tahun untuk mempercepat proses Indonesia
baru dijabat oleh Pak Irawan Purwo waktu itu sebagai manajer di salah satu titik KPC. 2006 ya kebablasan sampai dengan 2014. Kebablasannya enak nih Pak. Enak gak enak? Yang nggak enak apa ya? Ya sebetulnya saya kalau melihat keinginan masih memperkaya pengalaman di bidang pertambangan. Kalau waktu itu tahun 2000 berapa saya lupa, waktu Bumi memisahkan bisnis non batubaranya ke BRM, saya sebagai salah satu direktur di situ, saya berharap segera yang posisi di KPC ini diganti. Nah, itu tadi karena mungkin berbagai macam alasan, ya baru pada akhir 2014 saya mendapatkan memo. Tapi di BRM-nya udah terlanjur di restrukturisasi pada saat waktu itu kepemilikan di BRM ada perubahan sehingga saya tidak di BRM lagi. Jadi alhamdulillah saya bisa menikmati betul-betul purna tugas sampai dengan ya nasib menentukan lain. Jadi kalau ditanya kiat-kiat jadi CEO ya saya nggak tahu bagaimana kiatnya. Saya hanya mengandalkan kerjasama tim karena saya yakin saya akan bisa bekerja sendiri, sehingga saya harus mendapatkan support yang sebaik-baiknya dari teman rekan kerja saya. Itu yang saya lakukan dan saya tidak ragu dan malah sangat bangga mendapatkan kesempatan ditugaskan di KPC karena KPC sudah terkenal sebagai tambang yang berkelas dunia, sehingga dari kelas alumni masuk ke kelas KPC, tentunya saya mengharap ini naik kelas. Dan saya nggak ada keraguan karena sudah sangat percaya bahwa tim di KPC ini bisa saya andalkan untuk bersama-sama bekerja sehingga ya alhamdulillah kita akhirnya bisa sampai 8 tahun. Ya, saya kira itu menjawab, saya nggak punya tip apa-apa selain ya itu. Iya sih. Intinya kan kerja keras. Udah panjang lebar. Tahu ya sih apa yang ditanyain. Iya sih, kalau saya akan mencoba merangkumnya ya, walaupun nggak banyak. Karena tadi saya juga agak berat juga terima ilmunya tadi. Kalau Pak Neng bilang tadi kita harus tetap yakin ya, yakin walaupun belum ada lowongan kita harus tetap yakin ya. Yakin kan? Ada ya. Kalau pandangan tadi kan kayak contohnya tadi ya, bulenya itu ternyata ke Singapura, habis itu ternyata nggak balik. Akhirnya kan naik kan, ya, siapa tahu kan ada orang yang bisnis trip, jangan dikira bisnis trip itu kan tujuan bisnis, enggak tentu. Saya melihat beberapa mungkin interview Pak ya. Saya kira itu juga ada benarnya. Jadi semua itu pasti ada waktunya. Banyak masalah-masalah yang membuat orang berpindah pekerjaan, alasan pribadi, keluarga, alasan pengembangan karir, kesempatan yang lebih baik, tawaran yang lebih
buah, terutama pada saat booming tambang. Ya, tapi sekarang semua itu kan tinggal orang Pak, saya Pak boleh balik lagi nggak ke KPT? Sudah telat. Kita posisi kamu dan diisi adik-adik kamu atau rekan kamu yang kamu tinggalkan. Jadi memang banyak alasan untuk orang memilih atau harus memilih. Jadi hidup ini adalah pilihan. Ngomong-ngomong tentang pilihan tadi Pak, mending jadi CEO atau kita jadi bangun perusahaan sendiri, jadi ownernya, walaupun kecil mungkin Pak ya. Tadinya kita mau nanya Pak, jadi ikan besar di kolam kecil atau ikan kecil di kolam besar? Masalahnya Bapak ini ikan besar di kolam besar. Kita juga bingung nanya. Ya, sayang sekali untuk pertanyaan yang satu ini saya belum punya pengalaman untuk bisa di-sharing. Ada hadiah dari PFC Pak, tentang transport. Dari Kak Tina tadi katanya ada rangkaian bunga tadi. Ini sebenarnya harusnya diserahkan waktu gelap-gelap tadi Pak, tapi namanya teknis acara. Oke. Sama ada surprise dari kita juga ini talkshow berupa bingkai tadi. Uje tolong. Ada Uje. Sebentar Pak, surprise-nya ini. Oke, langsung dibuka. Gitu dong. Dibuka Pak mungkin Pak. Jangan kaget Pak ya. Sama aja Pak. Oh, yang foto yang di ini. Oke, tepuk tangan. Silakan Mas, duduk lagi Mas. Kita mau lanjut nih. Serasa kayak orang awal ya Pak ya. Katanya ada tamu loh. Bentar, sebelum ada tamu, saya agak penasaran nih. Jadi waktu kita dari makan, itu kan sambil ada live performance dari Ganesha Band ya. Itu lagunya itu kan Noah dan ada band. Nah, katanya nih Pak, dengar-dengar Bapak ini ngefans sama Noah dan ada band, itu bener nggak Pak? Karena kita nyari lagunya ini juga berdasarkan informasi yang kita terima. Tadinya saya pikir lagunya Bapak ini kayak Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Queen, ternyata Noah. Agak Indonesia nih Kak, Dilam gitu. Itu bener nggak Pak? Kalau saya jujur, saya tidak fanatik kepada satu aliran musik. Tapi kalau saya ditanya yang paling saya senangi, saya kira barangkali hanya Bimbo. Jadi langsung dicari ya. Jauh kan dari Noah. Pak, pertanyaan selanjutnya itu selama ini kan di KPJ kan yang paling atas lah Pak. Nah terus tiba-tiba keluar memo itu kan, itu gimana Pak jadi seorang ex pemimpin itu? Biasanya kan tinggal manggil Kak Yanti, ya kan? Atau manggil yang lain, datang ke ruangan sekarang. Kalau sekarang gimana Pak? Jalani hidup tanpa karena kalau tips-tips memimpin kayaknya udah banyak lah, baca-baca di Mario Teguh apa segala macam. Tapi kalau tips jadi seorang ex pemimpin itu jarang sekali di. Alhamdulillah saya nggak merasa jadi semacam post-power syndrome atau apa yang barangkali, karena saya mensyukuri apa yang saya terima. Artinya seusia saya masih diberi kepercayaan yang sebetulnya kalau saya boleh jujur, saya udah terlalu lama dan terlalu tua untuk duduk di CEO perusahaan seperti KPJ. Mestinya ya orang-orang seperti Pak Utoro 55, ya mentok-mentoknya di usia 58 lah barangkali. Ya sama seperti di TNI
yang pensiun itu ya saya mensyukuri. Saya harusnya pensiun kan 55 tahun. Begitu saya pensiun saya sampai, bos saya waktu itu langsung datang mau memperpanjangnya. Berat 5 tahun. Saya sendiri tanya kenapa selama itu. Malah kamu masih muda, kamu terlalu muda untuk mati. Artinya mati di karir. Jadi sebetulnya kalau membandingkan tadinya saya sebagai CEO, mungkin malah melihat ya semuanya dia duduk seolah-olah paling tinggi. Tidak. Buktinya bonus saja berapa kali kita terlambat karena setelah level saya pun masih ada yang harus kita mintakan persetujuannya. Di atas langit masih ada langit. Oke, mungkin saatnya kita panggil tamu pertama ya, Bung Mardi ya. Ya katanya ada tamu ya? Ada tamu. Dari jauh nih katanya. Dari jauh. Kita langsung aja tamunya dibawa ke dalam. Dari mana nih? Oh, lewatnya belakang. Lama gak jumpa, Pak. Selamat datang. Alhamdulillah kalau tamunya beliau, saya aman. Beliau nggak akan berani kerjain saya. Kalau berani ya kita jaga pulangnya kapan ke Bandung. Selamat datang Pak Endawannya di talk show ya. Ini kenapa ya? Akan tamu. Kenal dengan Pandang ini udah 8 tahun lah ya? Saya masuk tahun 2007, ya, 1 tahun. Saya 1 tahun setelah Pandang, jadi 7 tahun. Kira-kira kekurangan Pandangnya? Kalau pemimpin yang baik tuh pasti ada kekurangan. Bingung jawabnya Pak ya? Saya juga bingung kalau ditanya itu. Siapa Pak? Kadang-kadang kalau kita punya kesalahan ya, Pandang tidak setelah 2 poin bilang apa kesalahan kita. Ya. Itu yang barangkali lupa, barangkali ya, yang saya rasakan tidak pernah dilupain menunjukkan kesalahan. Ada ya, Pak Indra baru ngomong sekarang Pak. Dulu waktu Pak Indra masih menjabat, saya tanya Pak Indrawan, Pandang gimana Pak Indrawan? Selama ini kepemimpinan, bagus-bagus saja. Sekarang Jadi ya mungkin bisa dianggap sebuah kekurangan, bisa juga mungkin dianggap sebuah kelebihan ya. Kalau kita lihat dari kacamata positifnya barangkali ya dia juga beliau itu mencoba untuk kita juga mengevaluasi apa yang kita lakukan ya. Tidak hanya sekedar mungkin dikasih lihat kesalahannya atau apa, tapi juga mengevaluasi apa yang kita lakukan sendiri. Kalau yang lainnya sih saya malah pengen membicarakan mengenai apa kelebihannya Pandang ya, yang mungkin bisa kita contoh ya. Yang ketemu sama Pandang Pak ya. Jadi ya mungkin yang bukan saya pun kalau ketemu saya ya barangkali tidak ada yang bukan badannya, saya kalau Pandang bukan badan. Ya mungkin itu yang perlu kita contoh ya. Kalau kita melihat atasan seperti itu ya, itu apa ya, membuat kita merasa dia istilah kepala itu diwoke ya. Nanti kalau sudah ada yang jadi CEO di sini ya mungkin itu bisa dipilih ya. Pesan aja. Kesan sudah ada. Ayah saya itu umurnya 76 ya. Ketika dia mungkin beberapa 2-3 tahun yang lalu dia sudah pensiun tapi masih aktif di kegiatan di sekitar rumah ya. Dia menjadi ketua KMFM yang mandiri itu ya. Ya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menjadi usaha mandiri. Ada istilahnya khusus ya. LSM. Dia itu 2 tahun yang lalu mengeluh, wah ini banyak sekali yang harus dipikirkan. Nah, ibu saya itu menderita Alzheimer, ya. Ibu saya menderita Alzheimer.
Saya banyak baca buku karena banyak baca artikel lah mengenai Alzheimer. Karena ada seperti itu, kemudian ketika bapak saya bilang seperti itu, Pak, lebih baik bapak berpikir terus ya, karena itu akan mengurangi penurunan kemampuan Anda. Jadi kalau boleh saya sarankan Pak Endang ya, kalau Pak tetap beraktivitas Pak, tetap berpikir keras ya, supaya apa yang kejadian ke ibu saya itu tidak terjadi ya, dan bapak bisa seperti saya gitu. Jadi sekarang itu kalau menghitung hitungan itu dia sampai detik pun masih dilakukan. Padahal umurnya sudah 76 tahun, sudah pensiunan. Dan dia tetap aktif ngurusi yayasan sekolah, ngurusi yang tadi itu ya. Yayasannya juga ada beberapa, dia tetap aktif ya. Jadi sangat perbedaan antara ibu dengan ayah gitu Pak. Mungkin ya saya sarankan terus aktif dengan Pak ya. Terima kasih Pak Hendrawan. Saran itu memang juga sudah ada di dalam niatan saya bahwa walaupun secara formal barangkali saya tidak lagi misalnya terlibat dalam kegiatan, sudah saya tanamkan dalam diri saya bahwa saya tidak ingin berhenti beraktivitas, berpikir atau menggunakan seluruh fisik dan pemikiran untuk hal-hal yang positif. Artinya ya pertama ya memang saya juga melihat contoh-contoh teman-teman seangkatan yang betul-betul sudah tidak mempunyai kegiatan lain, kondisi fisik dan dia sangat menurun. Saya kira titipan pesan ini Pak Hendrawan ini mudah-mudahan didengar juga oleh istri saya. Tolong diizinkan saya bersosialisasi. Habis saya mau ke Kuningan nanti epicentrum aja, loh situ kan udah nggak punya kantor. Saya bilang, saya buku-buku pribadi saya masih ada. Loh, bolak-balik ke sana kok masih tetap aja buku pribadi ditinggal sana, ya supaya saya ada alasan. Tapi pemikiran yang lain ada apa gitu. Itu tanda sayang Pak. Makanya ini Pak Hendrawan memberikan betul-betul suatu nasihat ya, yang baik, yang saya kira kita semua setuju bahwa kegiatan formal bisa berhenti, tetapi kita masih bisa berbuat sesuatu, apakah itu untuk diri kita sendiri, keluarga, atau lingkungan, itu tetap ada gunanya untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Saya kira terima kasih Pak Hendrawan sekali lagi. Ya bagus sekali itu nasihatnya. Sepertinya Pak Hendrawan ada surprise sebenarnya. Surprise kedua untuk Pak Endang. Mungkin Pak Hendrawan silakan memberikan. Oh yang memberikan Mas. Iya. Kepada Bapak. Ini silakan foto. Kamera standby. Berat Pak. Waktu tumpuk. Ini Mas 5 kilo. Ya, silakan dibuka Pak. Voucher Pianita. Banyak banget. Atau microwave Pak. Ini bantu deh. Dispenser. Ini langsung Pak, kiriman dari luar negeri Pak. Lupa. Nomornya Ini apa? Ini tinggal apa nih Pak? Surprise ya Pak? Ya, berhasil berarti ya? Berhasil. Ini Pak, sebenarnya LS499 ini pilihan Bapak atau gimana Pak? Siapa tahu ada angka keramat di balik 499 juga? Nggak ada? Nggak ada, ini hanya registrasi dari HSE barangkali ya.
orang HSE yang bisa jelasin kenapa mobil LS ini kan apa namanya, mobil yang dimiliki perusahaan lain dengan LR yang kita hire dari rekanan kita. LS ini berarti ini mobil yang ke-499 yang dimiliki oleh KPC kan, like vehicle representative. Ternyata masih ingat ya. Oke. Tamunya udah datang nih. Oke, ada tamu kedua. Iya, tamu kedua. Oke, silakan tamu kedua. Oke, tamu kedua udah datang dari jauh. Iya. Selamat datang kepada kedua IA baru ya. Kita IA sekarang. Udah lama nggak ketemu ya sekarang. Jehan geser dikit. Gak ada tempat duduk. Silakan Bung Nada. Gimana Mas? Sehat? Kamu di sini Takutan. kalau terakhir datang biasanya udah ke Oh ya. Oh ya. Makin getar. Kita ikuti aja karena cara pandang. Bebas jadi di mana. ini contohnya udah pas nih. Kalau nyontek ini talkshow ya ikutin lah sampai dia. Kalau ini talkshow enak Pak, ceweknya banyak. Ini cowok semua. Jadi gimana? Apa kabar Mas Momo? Motornya sampai ke kaki. Tanyakan itu kebelet. Baik, jadi Ini acara supportnya dari Mas Momo juga ya. Ini bagaimana konsep acara pandang ini kok bisa seperti ini nih gimana? jadi justru kalau dibilang apa dari saya bukan hanya saya sih pasrahkan sebenarnya kepada teman-teman panitia. Nah ini sama pertanyaan kayak Pak Endrawan tadi. Kira-kira kekurangannya? Soalnya kan kalau kata Umar bin Khattab itu pemimpin yang baik itu dia berani dikritik. Kekurangannya banyak. Saya kira kekurangannya karena beliau sudah nggak di sini lagi katanya kekurangannya. Jadi sebenarnya pengennya apalagi untuk IA kalau bisa lebih lama lagi ada di Sangatta. Itu sebenarnya. Jadi kalau menurut Mas Momo nih kinerja IA ini kalau tanpa pandang gimana? Kedepannya ya? Justru itu tantangan buat kita semua ya. Pertama yang mungkin perlu teman-teman tahu kalau Pandang ini adalah donatur terbesar untuk Ikatan Alumni. Ini juga belinya kayak ini loh donaturnya Pandang dikulit jadinya ini. Kalau pesannya untuk Pandang? Pesannya sederhana aja mungkin tetap menjalin silaturahmi Pak, tetap ingat kepada kami gitu ya. Jadi memang di forum IAITB Sangatta Penggalan mungkin sudah jarang ketemu, tapi saya pikir kalau kita bicara IAITB secara luas mungkin kita akan ada kesempatan untuk bertemu. Mungkin gitu aja. Ya mungkin dari Pandangnya ada ini untuk apa? Untuk ketua dan untuk IA ini umumnya. Terima kasih. Saya kira untuk IAITB yang saya kira sudah sangat bagus aktivitasnya dan komunikasi atau kebersamaannya dengan ikatan alumni lainnya. Saya kira ini terus dijaga dan ditingkatkan. Kalaupun misalnya merasa kehilangan figur saya, jangan kecil hati karena presiden direktur kita yang merangkap CEO sekarang ini juga alumni kita, jadi malah sekarang terbuka peluang untuk mendapatkan support, arahan, bantuan beliau untuk kelancaran kegiatan-kegiatan Ikatan Alumni ITB maupun Ikatan Alumni lainnya di sini. Karena saya kira
dengan menjalin kerjasama dengan ikatan alumni lainnya, kiprah atau manfaat aktivitas alumni ini akan lebih terasa oleh masyarakat di sekitar kegiatan operasi kita. Ya itu tadi Pak. Kos kesini. Oh, ada yang ulang tahun rupanya ya? Udah mati. Ini Pak, ini kebetulan ketua ya kita ini ulang tahun Pak. Kampung kita ulang tahun hari ini. Main ya Pak ya? Langsung aja. Mati dari asli. Memang acara kita ini untuk semua ya hari ini ya, full surprise. Ada nyanyi di. Nyanyi ada. Happy birthday to Irman Setiawan, Ketua IA yang akan diganti ya. Belum ya? Kudeta kayaknya dia. Karena dapat hadiah juga, mungkin apa? Mas Momo ada hadiah juga untuk Pak Nah, bawa hadiah juga. Soalnya kampung sini bawa hadiah, Pak Nah. Oke, Mas, hadiah, hadiahnya. Ya ini, oh listriknya nanti dicolok ya, sudah bisa dicolok. Diserahkan dulu fotonya. Ini Pak, saya ingin menampilkan sesuatu yang baru. Jadi ini miniatur dari Pak Andang sendiri. Mohon maaf kalau misalnya tidak mirip, tapi insya Allah di sini tetap Pak Andang ganteng Pak, tetap. Waktu itu saya nanya kan Pak ke ini yang pembuatnya, Mas, mobilnya kurang mirip Mas, ini terlalu muda. Lah iya Mas, Mas kasih yang foto yang ini baru nikah, kasih yang ini yang dulu Pak. Gitu. Makanya agak terlalu muda Pak. Ya, tepuk tangan untuk Jihad. Yang jelas kita kasih Satuan Lampung karena kita adalah Institut Teknologi Bandung. Miniatur tampak teknologi nothing. Dari mana? Ya. Itu mic-nya mau tak ya? Memang Jihad ini dikenal fanatik Pak dengan ITB. Oke, katanya ada yang mau nelpon katanya. Pak, sebentar lagi ini kan ada tamu misterius Pak. Misterius. Kita surprise-nya gak henti Pak. Pokoknya sampai subuh ini surprise terus Pak ya. Kalau hadiah udah habis. Ya udah. Ada satu lagi. Kita Mas Sony. Halo? Oh belum. Halo, siapa ya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam perawatan. Kabar baik. Halo. Kenapa jauh banget, Pak? Bagaimana Pak? Ibu Pak. Halo? Halo, iya Pak. Ya, bagus ini. Dengan siapa saya bicara Mbak? Mbak apa? Pak apa Ibu? Ibu, Iya Bu. aduh, lupa ya. apa tempat siapa ini Pak? Cuma ada Bang Dandang.
Alhamdulillah. Sarung sahannya. Dulu kita kan sama. Halo Bu, Iya. suaranya terputus-putus. Saya kurang bisa mendengar suara Ibu. Daripada saya nebak-nebak salah, barangkali Ibu bisa. Tempat dulu Pak. Kalau kandang di tempat dia enggak. Isinya siput tak. Alias bisa disambut tak. Iya, iya, iya. Selebihnya lama banyak sekali. begitu sama mainan, anak gajah. Salam Bu dari Nak Gajah. Iya, iya, iya. Ini pas kebetulan malam ini juga ada yang ulang tahun Ketua IA ITB-nya Bu. Jadi Iya. meriah sekali malam ini nih. Yang Iya. dan mereka mengemas acaranya luar biasa. Jadi ini benar-benar di luar yang umumnya farewell yang biasa kita lihat itu. Iya. Jadi memang ITB ini selalu terdepan dalam kreativitas, inovasi baru. Walaupun ya artis-artisnya dadakan ya, betul-betul malam ini memang yang nggak bisa saya lupakan nih sepanjang hidup saya. Dan direktur selamat siang Kang, semua sehat-sehat ya Bu, dan sukses terus. Kalau ada kerjaan dong, saya kalau perlu ada orang tua yang disuruh-suruh saya siap. Itu teman-teman pada ketawain, tapi memang benar tuh. Saya merdeka sekarang, bisa kemana-mana. Iya. Bu Retno, sayang sekali ya Bu ya nggak bisa datang di acara ini Bu ya. Seperti kata Pandang, ini sebenarnya acaranya bikin Pandang terharu sampai menitikkan air mata ini. Lebay. Mungkin di lain kesempatan mungkin Ibu bisa bergabung dengan acara IITB Sangatta karena acara kita sangat meriah dan selalu ada kejutan ya Pak ya. Unlimited creativity. Tetap sombongnya sih Bu. ITB gitu loh. Pandang mungkin ada yang bisa disampaikan ini tentang Bu Retno. Siapa tahu udah lama nggak ketemu mungkin sebagian mungkin tidak tahu Bu Retno siapa tahu. Jadi barangkali sekilas saja, kilas balik aja Bu. Saya mau ceritakan apa. Melamar bisa nggak kerja di Jakarta? Saya nggak mau karena kerja di desain, kenapa harus ke Jakarta gitu? Nanti kalau udah 10 tahun kerja di desain baru di Jakarta kayak gitu. Itu beli gua. Beraktivitas dimanapun Bapak berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kecukupan rezeki buat Bapak. Amin. Untuk Ibu dan keluarga juga sama. Ya, sehat selalu Pak, dan salam gamblang in harmonia progresio minus never die Pak. Habis ini Mas HMD. Itu yang to be. Oke Bu. Yang lain itu lulusan bukan tambang Pak, tapi kalau kerja di tambang kan minus, makanya minus never die. Betul. Minus travel Bu ya. Oke, langsung aja. Karena ada tamu selanjutnya ini. Terima kasih Bu. Masih ingat nggak Pak? Lihat siapa? Kalau nggak ingat ada namanya. Cabut kan? Wah itu dikabulkan. Iya. Siapa Pak ya? Ya Cek Adi. Adi, benar Pak. Woi, juragan. Waduh. Silakan aja Pak. Alhamdulillah sehat. Adi gimana? Ini masih lagi di Aceh sekarang Pak. Kangen juga teman-teman di Sangatta Pak. Iya.
Ini yang grupnya dengan Trakindo itu? Atau Betul Pak, saya di sini sama Pak Irawan Purwo, sama Oke. Pak Dari Asmar, Yep. Frank juga, ada Kami, Pak Seregar, jadi bikin mafia juga Pak. Iya, Jadi iya. udah banyak kalau di KPC, jadi harus cari tempat lain gitu Pak. Iya, iya, iya. Jadi ada peluang dong untuk orang tua gabung di sana. Saya tetap usaha di Ya ada beberapa sih Pak, ada beberapa yang masih di kontak dan memang kita walaupun sudah hampir 1,5 tahun berpisah itu Pak, tetap hubungannya seperti keluarga Pak. Itu yang saya salut dengan teman-teman IA di situ Pak, IA di Sangatta gitu Pak. udah bentuk juga di sana ya Aceh gitu. Dan salam untuk Pak Hari Asmar, Pak Irawan Purwo dan lain-lain yang Ya mungkin ini Pak, saya cuma nanti ada klarifikasi nih dulu waktu saya pergi itu kan kebetulan Mas Pandang nggak ada ya, Mas Pandang lagi cuti. Sebenarnya waktu itu saya mau bicara personal itu di ruangan Sanda. Jadi waktu itu kebetulan kita lagi dana yang festival mengajar ya saya, Mbak Lucy, Adit sama Mbak Yulia. Ya udah rencana tuh habis bicara itu saya mau bilang Anda saya mau resign gitu kan. Tapi belum waktu itu Pandang ternyata langsung bermurah hati ngasih duit sekian buat festival pengajar. Saya jadi langsung aduh nggak mungkin lah Pandang lagi senang-senangnya ngasih itu, tiba-tiba saya ngasih kabar berita itu kan. Akhirnya ya sampai pergi kemarin belum sempat apa ya belum sempat ketemu langsung sama Pandang. Mudah-mudahan nanti Pak kita bisa ketemu di Jakarta Pak. Amin, amin. Kontak-kontak kan ya, nomor telepon saya kan masih ada. Oh iya, masih ada Pak. Ya, kalau enggak nanti saya cari. Iya Pak. Saya masih agak sering ketemu Pak Irawan. Jadi nanti saya Iya. ngumpet di mana Pak Adi. Ya, jadi nanti saya bisa Iya, cari Pak makasih, Adi. Pak. Saya ya nggak masalah itu bisa jadi ngomong langsung desain. Tahu-tahu saya dengar kabar dari email acara-acara Pak Adi, mohon maaf juga nggak bisa hadir. Iya Pak. Yang penting sehat sekeluarga dan sukses di tempat kerja yang baru. Ya, jangan coba-coba bajak teman-teman yang di sini, kasihan kan KPC. Ya. Saat ini lagi banyak cobaannya. Nah itu hak kemerdekaan, silakan. Ya. Ya Pak, terima kasih. Salam buat ini teman-teman juga buat panitia luar biasa lah. Titip salam, titip Pandang juga. Saya hai untuk ini, Bang Adit. Yang pasti itu Pandang salah satu living legend di dunia tambangnya, jadi patut jadi contoh buat kita semua itu. Terlalu lebih-lebihkan Pak Adi. Ya, udah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Hai itu Bang Adit, saya hai. Iya. Terima kasih Pak Adi. Ada surprise lagi nggak Om J? Surprise lagi ya, apa ya? Mungkin pertanyaan penonton tadi. Oh iya, saya lupa. Oke Pak, ini pertanyaannya ini sudah kita kumpulkan Pak dari para penonton dan rulesnya adalah tidak boleh jawaban normatif, harus langsung to the point ya Pak ya. Pertanyaan pertama, Dear Pak Endang, hal tergila apa yang selama ini belum pernah atau belum bisa Bapak lakukan? Nah, sejujurnya memang saya nggak pernah memikirkan hal yang aneh yang di luar kebiasaan saya. Kalau hal tergila ya kita harus gila dulu kan baru. Saya belum lihat untuk gila. Ya, saya nggak bisa jawab. Nggak bisa Pak ya? Ya. Bikin bonus 500% juga, gila itu Pak. Semua senang itu Pak. Jadi nggak bisa Pak. Kalau ini Pak, ini apa yang Bapak lakukan setelah lengser dari kursi CEO KPC Pak? Singkat aja Pak, mungkin Pak. Ya, saya akan mencari kegiatan lain yang bisa tetap menyehatkan otak pikiran saya
tidak tepat menjadi itu karena walaupun sudah secara formal sudah tugas, tapi saya masih tetap ingin mempunyai kegiatan yang masih bisa bermanfaat paling tidak untuk diri sendiri, keluarga, barangkali lingkungan terdekat saya. Syukur-syukur kalau masih bisa bermanfaat untuk industri tambang yang memang sudah menjadi pilihan hidup saya. Ini Pak, pertanyaannya sedikit sekali ini. Bagaimana trik mendamaikan CEO dan CFO? Pertama ya harus saya mengerti dulu permasalahan perbedaan pendapat di antara keduanya. Yang kemudian ya tentunya saya harus memilih prioritas mana di antara kedua ini yang memang harus didulukan. Atau kalau ada perbedaan pendapat, ya saya harus menilai pendapat yang mana yang barangkali lebih tepat pada saat itu. Nggak tahu ini siapa yang nanya ini. Siapa anak buah Bapak yang paling mengesankan dan mengapa? Barangkali membantu saya yang satu itu dalam hal berbicara sangat bersyukur dan butuh perlu saya sebut. Perlu Pak. Justru kita penasaran. Kak Yanti juga penasaran gitu. Jangan-jangan aku. Dan susahnya di antara pembantu saya beberapa, tidak hanya satu, contohnya kalau saya boleh sebut Pak Utoro, tetapi selain beliau banyak sekali yang saya kenal dekat, artinya sering berinteraksi dengan saya, saat saya suruh mewakili saya sampaikan sambutan atau beliau memberikan sambutan dulu, baru selanjutnya saya yang ditodong. Kalau saya hadir di undangan tuh kayaknya nggak ada yang gratis. Seperti malam ini ya makan, dikasih makan, tapi tidak terus dikerjain. Terima kasih, tapi ini sangat besar. Jadi memang saya kira susah kalau semua yang disebut. Oke Pak, mungkin beberapa kata untuk satu kata mungkin untuk IAIDB ini kesannya ini apa kasih yang bagian pertanyaan yang menurut Bapak susah ya tadi, pertanyaan 1, 2, 3, kira-kira mana Pak yang paling susah Pak? Karena kita mau kasih hadiah untuk yang kasih pertanyaan tersebut Pak. Ya itu yang tadi hal yang tergila. Hal yang tergila, siapa ya? Sisi. Oke, silakan maju Sisi. Ada nggak sih? Soal panitia farewell ini saya juga berterima kasih terutama kepada Kak Yanti. Terima kasih sudah ikut membantu mengarrange acara ini karena sebelumnya hari Jumat malam, cuman karena ada acara sehingga harus Sabtu gitu. Sebenarnya saya sendiri bersyukur Pak diundur Pak. Yang ini aja banyak berantakan apalagi Jumat malam. sebagai info saja, ini baru jadi tadi pagi, yang di belakang baru tadi jam 8 malam. Pokoknya semua serba dadakan Pak. Kinerja panitia sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk panitia dan yang ini. Setelah ini kita foto dulu Bersama. Foto Seperti bersama. yang disampaikan. Pandang mau. Oh, pandang ya. Ya, saya kira sebelum kita foto bareng, barangkali dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, selamat buat IAIDB Jakarta Benaron yang sudah menunjukkan perhatiannya dan selama ini memang sudah menjadi motor harapan dan inovasi-inovasi yang berhasil ditampilkan. Saya kira itu merupakan bukti bahwa kita ada, kita bisa dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di sekeliling kita. Dan sebagai yang tertua dari anggota IAIDB Jakarta Benaron ini selama
8 tahun, barangkali pastinya ada sikap perbuatan saya yang kurang berkenan dengan teman-teman sekalian. Dalam kesempatan yang baik ini saya mohon maaf saya batin, yang jelek dilupakan, yang kalau ada yang bagus yang ini ya diingat boleh, dan disertai juga harapan semoga kedepannya tetap bisa eksis, memberikan kontribusi yang positif untuk semuanya, untuk perusahaan, untuk lingkungan, seperti semboyan kita memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara, dan alma mater. Dan terima kasih atas semua dukungannya selama saya bertugas di KBC. Salam kepada teman-teman yang malam ini berhalangan hadir. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua, panitia semuanya atas jeripayahnya menyelenggarakan acara malam ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai sesi berikutnya foto, mungkin seperti acara Mata Najwa ya, kita ada kata-kata mutiara, Pak. Saya baru searching nih. Hidup itu bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tapi bagilah kebahagiaan itu kepada orang di sekeliling kita, karena kebahagiaan itu akan bertambah ketika dibagi. Sekian.